Halo semuanya, apa kabar? Di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah solusi yang, inovatif banget untuk salah satu masalah paling pelik di dunia akademis. Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, buat teman-teman akademisi, peneliti, atau mungkin mahasiswa pasca sarjana di luar sana, pasti tahu banget kan, ada satu momen yang krusial sekaligus bikin pusing, publikasi. Ini tuh udah kayak labirin yang wajib banget ditaklukkan. Coba deh bayangin, udah berbulan-bulan, atau bahkan mungkin bertahun-tahun, Anda riset, akhirnya dapat terobosan. Keren. Tapi pertanyaan besarnya muncul, ini mau dipublikasiin di mana ya? Dan ini loh, bukan pertanyaan main-main sama sekali. Soalnya, nyari jurnal yang pas itu bener-bener kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susahnya minta ampun. Salah pilih sedikit aja, resikonya ditolak. Dan itu artinya, waktu Anda kebuang sia-sia, momentum penelitian bisa hilang begitu aja. Proses ini, jujur aja, capek banget. Tapi, gimana kalau ada cara yang lebih cerdas, lebih efisien? Nah, disinilah kita masuk ke solusinya. Sebuah sistem penargetan baru yang dirancang khusus buat ngeberesin masalah ini. Dan inilah dia, sistem penargetan jurnal dan buku oleh Edi Setiawan. Tampilannya mungkin kelihatannya simple ya, tapi jangan salah, pendekatan di baliknya itu kuat banget. Kuncinya ada di kalimat ini nih, pencarian jurnal dan buku yang sesuai upload hipotesis. Nah, ini dia nih inovasi utamanya. Jadi, alih-alih Anda yang pusing-pusing nyari jurnal satu persatu, sekarang sistem ini yang kerja buat Anda. Anda tinggal unggah aja inti penelitian Anda, yaitu hipotesisnya. Dan, boom, alat ini bakal nyocokin dengan publikasi yang paling relevan. Ini benar-benar mengubah cara mainnya loh. Oke, jadi pertanyaannya, gimana persisnya cara kerjanya? Nah, sistem ini tuh nawarin 3 jalur atau 3 mode yang beda-beda. Masing-masing punya fungsi yang unik. Yuk, kita bedah satu-satu. 3 langkah ini intinya adalah validasi dan targetkan, lalu berburu yang terbaik, dan terakhir diskusi dan putuskan. Ini tuh kayak ngasih peta jalan yang jelas buat para peneliti. Jadi dari yang tadinya bingung, bisa sampai ke keputusan yang mantap. Jadi begini rinciannya. Pertama, ada mode mulai through journal. Ini buat validasi. Jadi kalau Anda udah punya target jurnal, fitur ini bantu mastiin pilihan Anda itu udah pas atau belum. Kedua, ada hunter mode. Nah, ini buat eksplorasi, buat berburu jurnal paling valid dan bereputasi dari nol. Keren kan? Dan yang ketiga, kita diskusi. Sesuai namanya, ini fungsinya kayak sesi konsultasi, buat ngobrolin berbagai opsi jurnal atau bahkan buku. Wah, lengkap banget ya. Sekarang, coba kita mundur sedikit deh. Lihat gambaran besarnya. Alat-alat kayak gini tuh bukan cuma soal bikin hidup lebih gampang loh. Ini punya potensi buat mengubah total cara para peneliti mengkomunikasikan hasil kerja keras mereka. Lihat deh perbedaannya, jelas banget. Kita pindah dari yang tadinya cari manual, capek-capek, sekarang jadi pencocokan cerdas berbasis hipotesis. Dari yang tadinya pakai spreadsheet yang bisa panjang banget, sekarang dapat saran langsung dari AI. Dan yang paling penting, dari risiko penolakan yang tinggi, jadi pilihan yang udah ditargetkan dan tervalidasi. Ini sih lompatan efisiensi yang luar biasa. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi manfaat terbesarnya itu bukan sekedar hemat beberapa jam kerja aja. Bukan itu. Dengan mempercepat proses publikasi, artinya kita juga mempercepat seluruh siklus penemuan ilmiah itu sendiri. Ide-ide baru jadi bisa lebih cepat menyebar, lebih cepat diuji, dan lebih cepat dikembangkan lagi oleh peneliti lain. Efeknya berantai. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik. Dengan makin banyaknya alat canggih kayak gini, apa kita sebenarnya sedang memasuki era baru? Era di mana AI itu bukan lagi sekedar alat bantu, tapi udah jadi, mitra kerja yang esensial di setiap lab penelitian? Sebuah pemikiran yang patut kita renungkan bersama.